الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang kaidah yang dengan kaidah ini insyaallah nanti antum tidak akan bingung ketika hayya 'alas shalah kenapa cuma 2 kali padahal di mana-mana kan 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, kan 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kenapa begitu hayya 'alas shalah dan ini seruan azan cuman 2 kali? 3 kali tidak boleh, ya kan? Nah, ini jawabannya ada di kaidah. Ya. Karena ketika Rasulullah hanya mencontohkan 2 kali, maka 3 kali adalah haram. Adalah haram walaupun jelas lebih baik. Walaupun jelas lebih baik. Jelas. Di mana-mana 3 kali lebih baik daripada 2 kali. Gitu ya. Ini dia. Ilmu kaidah. Yang dengan ilmu kaidah ini kita bisa paham kemarin. Ya. Ada orang berzina, ada orang minum khamr, ada orang berjudi, ada orang korupsi. Dosa besar, besar sekali, sangat besar sekali. Tapi dibanding dengan orang tidak sholat, besar mana dosanya? Berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, dosa besar. Tidak sholat, lebih besar lagi dosanya. Tidak sholat, lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Akhirnya ilmu kaidah. Ya, ingat, dosa besar dibagi 2. Ini setelah syirik ya. Dosa besar dibagi 2. Sifatnya, 1, tidak mentaati perintah. Tidak mentaati perintah. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Ini dosa besar. Ini kategori pertama. Yang kedua, melanggar larangan. Ada larangan, dilanggar. Larangan berzina dilanggar, larangan berjudi dilanggar, larangan minum khamr dilanggar, larangan korupsi dilanggar. Ini pun dosa besar. Tapi yang pertama dengan yang kedua secara umum lebih besar mana dosanya? Mana yang lebih dibenci oleh Allah? Mana yang lebih dimurkai oleh Allah? Mana yang lebih disukai oleh iblis? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Ya. Tidak melaksanakan perintah. Itu jauh lebih besar dosanya daripada melanggar larangan. Mana dalil? Ngomongkan gampang. Yang penting dalil. Islam ini agama dalil. Kalau Kristen, Buddha, Hindu, pendeta, pastor, silahkan mau ngomong apa saja tanpa dalil. Antum barangkali pernah melihat ceramah agama lain selain Islam, nggak ada dalil, nggak ada dalil. Ya, yang ditonjolkan itu suaranya, intonasinya. Ya, saudara-saudara, ya, atas nama Bapak yang ada di surga. Ya, apa maksudnya Bapak di surga? Ya, nggak ditonjolkan hujah dalil. Beda dengan Islam.
Beda dengan para dai, para ustadz, apalagi para ulama. Penuh dengan dalil, penuh dengan hujjah, penuh dengan burhan. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini ucapan para ulama ketika menentang aliran-aliran sesat, agama-agama kafir. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar, mana burhannya, mana dalilnya? Nah, begitu. Maka mengatakan tidak sholat dosanya lebih besar daripada berzina, minum khamar, berjudi, boleh-boleh saja. Mana dalil? Dalilnya adalah Adam dan Iblis. Iblis dan Adam. Dua-duanya berdosa. Dua-duanya berdosa. Apa dosa Adam? Ada larangan dilanggar. Wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam, wahai Hawa, jangan dekati pohon ini. Allah dalam Al-Quran, dalam Sunnah tidak pernah menyebut nama pohon itu. Ya, adapun Taurat, Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru disebut di situ syajaratul khuldi. Adapun Al-Quran dan Sunnah tidak menyebut. Ya, bahkan kata-kata al-khuldi, kekal, itu kan tipuan dari iblis. Ya, kalau kalian berdua mendekati pohon ini, kalian akan kekal sebagaimana malaikat. Karena ini pohon kekekalan, syajaratul khuldi. Allah enggak mau. Gitu. Maka dekati. Ini dosa Adam dan Hawa. Ada larangan dilanggar. Adam dan Hawa nekat mendekati pohon itu. Terjadilah apa yang terjadi. Pakaiannya terbuka, nampak auratnya dan seterusnya diusir dari surga. Ini dosa Adam. Besar sekali. Saking besarnya dosa itu, Allah usir dari surga. Nah sekarang, apa dosa iblis? Apa dosa iblis? Tidak mau mentaati perintah. Allah tidak melarang apa-apa ke iblis. Kalau Adam dilarang oleh Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Adapun iblis, Allah tidak larang apa-apa, tapi Allah suruh iblis untuk apa? Untuk sujud kepada Adam. Lihat, bukan perkara sujudnya ya, tapi perkara ini perintah Allah. Ya, maka ada orang salah faham mengatakan kalau begitu hebat ya. Iblis maunya sujud kepada Allah, nggak mau sujud kepada Adam. Bagus dong. Salah. Sujud yang dimaksud menghormati, memuliakan, bukan menyembah. Ya, dan sujud kepada sesama manusia itu boleh. Kapan? Sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus. Boleh. Untuk apa? Untuk memuliakan, menghormati. Kalau di beberapa daerah sungkem, cium tangan, cium dengkul. Apa tujuannya nyembah? Enggak. Tujuannya menghormati. Dulu sujud. Bolehkah? Boleh. Antum lihat surat Yusuf. Di akhir-akhir surat Yusuf. Ketika ayah ibu Nabi Yusuf berikut 11 saudaranya sujud di hadapan Nabi Yusuf. Ya. Masa Allah menceritakan penyembahan kepada Nabi Yusuf? Bukan menyembah, menghormati. Mereka enggak tahu, belum sadar kalau ini Nabi Yusuf yang hilang waktu kecil dulu, dibuang ke sumur dan seterusnya. Ya. Bahkan Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Nabi ke Yaman, hampir setiap hari Mu'adz bin Jabal menyaksikan pemandangan orang-orang Nasara itu asal ketemu dengan pendeta sujud, ketemu dengan pastor rahib sujud. Untuk apa? Untuk memuliakan, bukan untuk menyembah. Nah, setelah zaman Nabi Muhammad SAW sudah tidak boleh lagi. Walaupun tujuannya memuliakan, walaupun tujuannya menghormati, bukan menyembah. Nah, iblis disuruh oleh Allah untuk memuliakan Adam, menghormati Adam. Dengan cara apa? Sujud. Berarti ini perintah. Mau apa tidak iblis? Tidak mau. Tidak mau.
Ya, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Mana mungkin api disuruh tunduk kepada tanah? Lihat kesombongan iblis. Ada perintah tidak mau dilaksanakan. Ya, saya nanya, mana yang lebih besar dosanya? Adam apa iblis? Iblis. Sepakat seluruh kaum muslimin, sepakat seluruh manusia, bahkan Yahudi, Nasrani, kaum muslimin sepakat bahwa dosa iblis jauh lebih besar dari dosa Adam. Kenapa? Karena iblis ada perintah tidak mau dijalani. Adapun Adam ada larangan dilanggar. Dari sini keluar hukum bahwa tidak melaksanakan perintah Allah dosanya jauh lebih besar daripada berzina, minum khamr, berjudi, membunuh dan seterusnya. Maka adakah dosa yang lebih besar dari tidak sholat? Enggak ada. Enggak ada, di bawah syirik ya. Di bawah syirik. Ini kaum muslimin, kalau syirik kan sudah bukan muslim lagi. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Orang yang berbuat syirik seluruh amalnya hapus. Seluruh amalnya hapus berarti khalidina fiha abadan, kekal di neraka selama-lamanya. Ini kita membahas kaum muslimin yang insya Allah tidak akan kekal di neraka. Kalau toh dia disiksa di neraka, pada suatu saat akan diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Kaum muslimin yang paling besar dosanya yang apa? Yang tidak sholat. Adakah dosa yang lebih besar dari tidak sholat? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Oleh karena itu sepakat para ulama yang tidak sholat dan dia sudah diperingatkan dan dia sudah diancam tetap ngotot tidak mau sholat, maka hukuman di negeri Daulah Islamiyah adalah bunuh. Ya. Adapun berzina kalau belum nikah ya, apalagi mencuri, enggak ada, hukum bunuh, paling potong tangan. Minum khamar cambuk 40 kali. Ya. Menuduh orang lain berzina tanpa saksi cambuk 80 kali. Gitu ya. Ini dia. Ini kaidah yang dengan kaidah ini kita faham. Ya, bahwa ketika antum takut sekali untuk berzina, untuk minum khamar, untuk berjudi, untuk korupsi, maka antum harus lebih takut lagi untuk meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Ini lebih besar sekali. Kenapa? Karena orang yang tidak melaksanakan perintah Allah ada unsur apa? Ada unsur kesombongan. Gitu. Oleh karena itu ketika iblis tidak mau disuruh sujud kepada Adam, sekali lagi bukan masalah sujudnya ya, tapi perintah Allah. Oleh karena itu seandainya dibalik, Allah perintahkan kepada iblis, wahai iblis, bunuhlah Adam. Sebelum Adam engkau bunuh, injek-injek dulu, potong-potong dulu, mutilasi dulu, habis itu dibunuh. Kata iblis, enggak mau ya Allah, kasihan. Memang dia salah apa? Kok saya suruh bunuh dia? Enggak mau saya Allah. Kafir enggak iblis? Kafir enggak? Kafir. Jadi inti kekafiran itu apa sih? Inti kekafiran itu apa sih? Tidak taat kepada Allah, apapun bentuknya. Jadi untuk taat kepada Allah tidak boleh kritis. Untuk taat kepada Allah tidak boleh pakai logika, akal, nurani, nggak boleh. Seandainya taat kepada Allah harus pakai logika, akal, nurani, kira-kira siapa manusia yang pertama kali tidak taat kepada Allah? Menurut antum siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak mau taat kepada Allah karena Nabi Ibrahim diperintahkan sesuatu yang sangat tidak masuk akal, tidak masuk logika, tidak masuk nurani. Apa? Disuruh menyembelih anaknya. Akal siapa, nurani siapa, logika siapa yang mau menerima seorang ayah disuruh menyembelih anaknya? Ya, anak satu-satunya lagi dari Hajar, desakan dari Sarah. Nabi Ibrahim tidak pakai akalnya, tidak pakai nuraninya. Karena apa? Karena ini perintah Allah Rabbul Alamin. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka wajib bagi kita sami'na wa ata'na.
Ya, tidak boleh pakai pertimbangan. Kalau kiai, ulama, ustadz, dosen memerintahkan, boleh kita pakai akal. Oh, nggak masuk akal nih. Ya, kata Pak Ustadz ini nggak masuk akal. Boleh kalau dari mulut Pak Ustadz ya, dari mulut Pak Kiai ya. Kecuali Pak Ustadz ini bawa ayat, bawa dalil. Berarti kan itu kan perintah Allah, perintah Rasulullah. Ya. Orang tua kita, presiden kita, atasan kita menyuruh sesuatu kepada kita hadapi pakai akal, pakai nurani. Ini nggak masuk akal. Adapun Allah dan Rasulnya nggak boleh ditaati pakai akal. Kalau sesuai akal taati, kalau nggak sesuai jangan. Ya wudu apa nggak masuk akal? Wudu itu masuk akal apa enggak? Antum kentut, yang kentut pantatnya, ya. Tapi yang dibasuh tangannya, kakinya, wajahnya, nggak masuk akal kan? Yang masuk akal, ya pantatnya aja diceboki, bukan begitu? Lebih masuk akal kan? Nah ini pertanda bahwa untuk taat kepada Allah dan Rasulnya jangan pakai akal. Kalau bertentangan, ya, walaupun bertentangan dengan akal kita, nurani kita, logika kita, wajib kita tundukkan akal kita, nurani kita. Karena yang menciptakan akal nurani kan Allah. Sedangkan perintah Allah itu langsung dari Allah, nggak mungkin salah. Sementara nurani, akal bisa saja salah. Dan bisa beda-beda kan. Apalagi etika, moral bisa beda-beda. Barangkali antum pernah dengar. Orang barat. Kalau istrinya diajak dansa sama atasannya, perasaannya gimana? Bangga menyaksikan istrinya dansa dengan atasannya, dengan seorang menteri, dengan seorang pejabat, dengan seorang presiden, apalagi bangga. Kita, antum, saya, nggak sudi, memalukan, ya, tentu marah kita. Istri kita diajak dansa oleh siapapun, termasuk atasan kita, itu kan moral beda-beda. Menurut Barat beda, menurut Timur beda, Jawa beda, Sunda beda. Oleh karena itu kita tundukkan dengan dalil. Akal kita yang macam-macam, nurani kita yang berbeda-beda, kita tundukkan dengan dalil. Kita seragamkan dengan dalil. Kita sami'na wa ata'na terhadap qala Allah wa qala Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasulullah, kita wajib sami'na wa ata'na. Ya, ini dia. Oleh karena itu jangan melihat akal, logika ketika sudah ada dalil. Maka muncul kaidah besar, idza waradal athar batalan nadhar. Kalau sudah ada dalil, maka pendapat harus batal. Kalau sudah ada dalil, pendapat harus batal. Pendapat siapapun, bahkan pendapat sebaik apapun. Ada pendapat bagus sekali tentang cadar. Saya kira pendapat ini bagus kan. Pendapatnya Syekh bin Baz, pendapatnya Syekh Utsaimin dan lain-lain. Imam Ahmad saya kira sependapat bahwa cadar itu menutup wajah bagi wanita itu wajib. Kenapa? Nah, mereka pakai logika, mereka pakai nalar, pendapat. Tapi bagus. Ya. Mereka bilang telapak kaki wanita aurat bukan. Telapak kaki wanita aurat bukan? Aurat, jelas. Ya, kan wanita itu yang bukan aurat cuman wajah dan telapak tangan. Berarti telapak kaki wanita aurat. Ya. Nah, beliau bertanya, mana yang memfitnah seorang laki-laki, yang bikin laki-laki tergoda, yang menggoda laki-laki, memfitnah laki-laki? Telapak wajah cantik seorang wanita apa telapak kakinya? Nah, tentu wajah cantik. Itu yang bikin laki-laki terfitnah. Ya, kelepek-kelepek. Bukan telapak kakinya. Kalau telapak kaki saja wajib ditutup aurat, apalagi wajah, apalagi dia cantik. Bagus nggak pendapat ini? Bagus sekali, sangat bagus sekali. Agar laki-laki itu tidak terfitnah dengan kecantikan wajah seorang wanita. Apa ini? Pendapat apa dalil?
Pendapat. Sampai di sini pendapat. Karena belum ada sabda Nabi, belum ada ayat Al-Quran, tutuplah wajah kalian. Nggak ada, kecuali istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi jelas Allah wajibkan menutup wajahnya dengan cadar. Itu bisa lihat di surat Al-Ahzab. Adapun yang di luar istri Nabi, tidak ada perintah itu. Berarti ini pendapat bagus. Nah, sekarang ada riwayat Rasul sedang bersama dengan para sahabat, termasuk di dalamnya Imran bin Husain. Imran bin Husain yang meriwayatkan hadis ini, sehingga ditulis oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan lain-lain. Tiba-tiba ketika Rasul sedang bersama para sahabat, tiba-tiba datang putri beliau. Putri beliau satu-satunya ketika Rasul wafat. Ya, kan ketika Rasul wafat, seluruh anak beliau meninggal, kecuali Fatimah. Datanglah Fatimah. Dengan, kata Imran bin Husain ini, saksi peristiwa ini. Fatimah datang dengan wajah pucat. Fatimah datang dengan wajah pucat, mungkin sakit. Nabi langsung meletakkan tangan beliau yang mulia di dada Fatimah. Tiba-tiba wajah Fatimah langsung memerah, tidak pucat lagi. Pertanyaan, apakah Fatimah pakai cadar? Apakah Fatimah pakai cadar? Nggak mungkin. Kalau pakai cadar kelihatan matanya saja, tentu tidak ketahuan. Mau memerah wajahnya, mau pucat nggak kelihatan. Ya, mengatakan bahwa wajah Fatimah pucat menunjukkan bahwa Fatimah nggak pakai cadar. Begitu juga istri Abu Bakar nggak pakai cadar. Banyak para sahabiah, istri-istri para sahabat nggak pakai cadar di hadapan Nabi. Nabi diem. Kalau haram mana mungkin Nabi diem. Ini pendapat apa dalil? Ini pendapat apa dalil? Dalil. Apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang didiamkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, itu dalil. Walaupun pendapat tadi bagus sekali, wajah cantik seorang wanita itu membuat fitnah bagi laki-laki, menggoda laki-laki, maka tutuplah, pendapat yang bagus sekali. Tapi ketika bertentangan dengan dalil, tentu harus kita kalahkan pendapat tadi. Oleh karena itu kesimpulannya, cadar tidak wajib. Jangan bilang tidak boleh, jangan bilang bid'ah, jangan bilang itu aturan baru dalam Islam. Enggak boleh, sunnah tapi tidak wajib. Kita bahaskan tadi tentang kewajiban cadar. Kalau wajib, mana mungkin Nabi membiarkan istrinya membuka aurat seandainya wajah seorang wanita itu aurat, gitu ya. Ini contoh sederhana betapa pendapat harus kita buang. Pendapat harus dikalahkan kalau bertentangan dengan dalil. Pendapat siapapun. Mau pendapat Imam Syafi'i, mau pendapat Imam Bukhari, mau pendapat Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Imam Hambali, Imam Maliki. Kalau bertentangan dengan dalil, harus dimenangkan dalilnya. Nah, tentu pertanyaan, dalil itu apa? Ya kan? Dalil itu apa? Dalil memiliki tiga sifat. Satu, qala Allah. Dua, wa qala Rasul. Tiga, ala fahmis sahabah. Sifat dalil, satu, firman Allah. Dua, sabda Nabi. Tiga, pemahaman sahabat. Jadi ayat itu jangan kita fahami sendiri, tapi kita lihat pemahaman sahabat tentang ayat itu gimana. Ambil contoh misalnya ayat wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki dan perempuan apa? Potonglah tangannya. Pencuri baik laki dan perempuan potonglah tangannya. Jelas ini ayatnya. Antum mau fahami apa ayat ini? Kebetulan anak antum mencuri, misalnya di atas nisab 3 dinar, taruhlah mencuri 10 juta, ya. Antum mau mengamalkan ayat ini, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri baik laki dan perempuan potonglah tangannya. Kebetulan anak kita mencuri, kita ingin mengamalkan ayat itu, anak kita ngaku ini buktinya 10 juta, lalu kita ambil golok, kita potong tangan anak kita, ya. Kira-kira kita dapat pahala apa dapat dosa?
Kira-kira dapat dosa apa dapat pahala? Dapat dosa. Padahal tujuan kita mengamalkan ayat itu. Ya, kenapa? Karena lihat, fahmi sahabat. Apakah para sahabat memahami bahwa yang disuruh memotong tangannya itu ayahnya, ustadznya, kiainya, gurunya, apa presiden, apa raja, apa khalifah, amirul mukminin, khalifatul Islam? Ya, ini lihat para sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang memotong tangan anaknya, ya, yang mencambuk anaknya yang minum khamr, ya, yang mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, ya, tidak ada. Kenapa? Karena para sahabat memahami ayat tadi. Ayat ini buat pemimpin, buat presiden, buat raja, perdana menteri, khalifah, amirul mukminin, bukan buat antum, bukan buat saya. Ingat, ada beberapa ayat yang kalau antum amalkan, antum berdosa. Mana contoh tadi? Coba antum amalkan ayat itu, berdosa antum. Karena ayat itu bukan buat antum, bukan buat saya, tapi buat Pak Presiden, Pak Khalifah, Amirul Mukminin. Maka jika ayat itu tidak diamalkan, beliau yang berdosa, bukan kita. Ya, walaupun di depan mata ada yang mencuri, walaupun anak kita bahkan. Nah, ini dia dalil. Jadi dalil adalah ayat, hadis atas pemahaman sahabat, bukan pemahaman kita masing-masing. Ya, saudara-saudara, demi Allah, tadi malam saya telah melihat hilal. Saya yakin persis bahwa itu hilal. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekarang ini sudah 1 Syawal, bukan 30 Ramadan lagi. Karena tadi malam saya melihat hilal. Ketika hilal terlihat, berarti besoknya sudah ganti bulan, sudah bukan Ramadan lagi, Syawal. Ini sekarang 1 Syawal, saudara-saudara. Saya yakin betul yang saya lihat tadi malam hilal. Saya umumkan di masjid, saya umumkan di televisi, di radio. Betul apa tidak? Betul apa salah? Salah. Kenapa? Kembali kepada para sahabat tadi. Gak ada sahabat yang berani mengumumkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal. Gak ada. Satu pun gak ada. Semuanya diserahkan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah yang memimpin. Ketika Rasul wafat, yang mengumumkan 1 Ramadan, 1 Syawal siapa? Siapa? Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat, yang mengumumkan 1 Syawal, 1 Ramadan siapa? Umar. Ketika Umar wafat, Utsman wafat, Ali, Muawiyah, Yazid, sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun ar-Rasyid dan seterusnya. Pemimpin seperti presiden kita yang menunjuk Depak atau MIU, itu yang berhak. Maka antum, saya nggak berhak walaupun melihat dengan mata. Gitu. Kalau mau datang ke presiden, ya tentu nggak langsung bisa ya, datang ke Depak, datang ke MUI, datang perwakilan, saya mau lapor Pak bahwa saya telah melihat hilal. Biarkan nanti pemerintah yang mengumumkan, persis seperti zaman Nabi. Siapapun yang melihat hilal, lapor kepada Nabi. Nabi yang mengumumkan. Nabi wafat, siapapun yang melihat hilal, lapor ke Abu Bakar. Biar Abu Bakar yang mengumumkan. Abu Bakar wafat, lapor kepada Umar, Utsman dan seterusnya. Ya, ketika ini diamalkan, dilaksanakan, tentu perbedaan pendapat dalam satu negeri yang sangat memalukan, yang sangat tidak kita sukai, nggak akan terjadi. Karena apa? Karena satu corong, satu pintu. Masuk satu pintu ada 2 versi, kan nggak mungkin. Ini ada 2 pintu, 2 corong, 3 corong. Ya, yang sini 1 Syawal hari Senin, yang ini hari Selasa, ada yang hari Rabu. Ya, bahwa bahkan ada beberapa tarekat yang hari Kamis, hari Jumat. Ini kan memalukan. Katanya agama Islam, agama sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Mosok menentukan 1 Syawal aja nggak becus, satu negeri beda, ya malu kita dengan tetangga beda, kapan lebarannya malu, ya gara-gara apa? Tidak paham kaidah. Ini betapa pentingnya ilmu kaidah, ya. Maka janganlah kita ngaji ceramah, ya ngaji tentang sodako, tentang ini itu kan, itu mah udah pada tahu. Sodako lebih baik daripada tidak sodako.
Ini saatnya kita belajar akidah agar kita faham begini penerapannya. Berapa banyak dari kita yang ingin baik tapi nggak faham, gara-gara tidak faham kaidah. Nah, maka saya ajak antum bersabar untuk belajar kaidah ini agar antum faham. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang nanya.